Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji Bapak minta Bukan. berapa? Benar. Bukan loh. Kan Bapak sudah selalu membanggakan tim IT Bapak, punya teknologi, punya database. Kan tinggal di ini aja. Terus 1 Februari sudah berlaku. Harus berlaku. 1 Februari. Berapa hari itu? Seminggu nggak nyampe. Memang seluruh Indonesia bisa sosialisasi seperti itu. Kalau Pak Zainul bisa, saya angkat jempol itu. Betul. Izin pimpinan. Ya. Yang saya Silakan. maksudkan itu Prof. Gufron, itu bukan setelah 1 Februari. Tapi sebelum itu ketika Bapak terima data dari Kemensos, Iya. bahwa ada 11 juta PP yang dinonaktifkan. Ya dari Kemenkes, oke. Dari Kemenkes. Didaftarkan bukan nonaktif gitu ya. Ini loh peserta yang didaftarkan dari PPI gitu. Ya kan yang ada yang dinonaktifkan kan dari 11 juta itu. Salah. Daftar peserta. Daftar Daftar peserta. peserta. ini. Iya. Data peserta ketika Bapak Iya. terima data itu apakah Bapak kemudian mengkonfirmasi ke Kemenkes atau ke Kemensos Nah misalnya? itu kan ada direktur teknisnya Pak. Jadi, Prof, boleh dekatkan pengeras suaranya. oh iya. Iya. Maksud saya gini Bro, ketika Bapak terima data itu kan Bapak punya data kan bahwa Iya. pasien JKN atau pasien BPJS itu yang masuk dalam kategori penyakit-penyakit berat, Iya. ya kan? Ada Pak. Itu misalnya kan disampaikan ke Kemensos atau Kemenkes bahwa ini tolong jangan dinonaktifkan. Yang Bukan nonaktifkan itu kami nggak tahu Pak datanya. Tapi yang disetorkan ke kami adalah mereka yang didaftarkan peserta. Itu Pak baru. Ya, berarti- itu lebih lanjut dianalisis dan kita nganalisis Pak. Lah maksudnya analisisnya kan ketika Sekarang Bapak terima bayangkan, Data peserta. 27 ketika ya. Bapak terima data peserta, Sebentar. 27 Januari data kami terima, surat kami terima, surat. oke? Terus Ada lampiran datanya kan? iya ada. Ya, kan Terus Bapak itu kan meng-cross check kan? divalidasi dulu. Dari Ya, data sebentar. baru yang diterima ini, ternyata ada yang nggak keangkut kan mestinya gitu, dari dibandingkan dengan data yang lama. Sebentar, kapan mau kerjanya seluruh Indonesia loh ini ya. 1 Februari harus berlangsung. Gitu. Jadi berapa hari? Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji Bapak minta Bukan. berapa? Benar. Bukan loh, kan Bapak sudah selalu membanggakan tim IT Bapak, punya teknologi, punya database. Kan tinggal di ini aja, data Bapak data terima dari Kemenkes, dibandingkan dengan data existing sebelumnya kan kelihatan Pak. Iya. Mana yang keangkut, mana yang nggak keangkut, kan gitu di dalam PBI-nya. Biasanya seperti itu Pak. Dan Lah iya. kita terima. Iya, Loh, kita terima. Tapi saya justru kalau mempertanyakan tim dibilang IT diam Bapak gitu gimana ya, database enggak. Bapak itu loh. Masa harus ngerekap manual? Kan enggak. Sebentar. Ya. Makasih pimpinan. Ya. Satu-satu. Baik. Ya. Yang dimaksudkan Pak Zainul, maksudnya data yang Pak Zainul pikir itu adalah data untuk dihapuskan. Tapi ini data PBI secara keseluruhan kepesertaan yang diserahkan. Jadi kalau saya menangkap ya, bahwa dari BPJS tidak tidak tahu kalau itu data yang akan ada berapa dari data itu yang akan di-cleansing. Seperti itu Pak Gufron, karena yang diterima adalah data kepesertaan. Data kepesertaan. Yang didaftarkan menjadi peserta. Iya, data kepesertaan, data yang diberikan oleh Pak Menteri Kesehatan untuk data yang menjadi peserta. Ya, artinya ini data yang baru atau data yang lama ini maksudnya, Pak? Ini dulu data yang baru atau data yang lama? Setiap bulan itu seperti itu. Jadi setiap bulan. Jadi ini data terbaru, artinya data terbaru. Nah, pertanyaannya, data terbaru ini, apakah data terbaru ini yang sekian banyak sudah dinonaktifkan, tidak masuk lagi atau seperti apa? Itu dulu, Pak. Ya, kita kan dari yang didaftarkan itu terus dianalisis kan, dicocokkan, jadi bukan diam itu loh yang saya maksud tadi kan seakan-akan diam gitu. Nah, jadi itu lalu yang dulunya itu aktif, tidak aktif, pamannya itu. Nah, kita ada Pak sebetulnya datanya kan ada, bisa aja ya, tapi waktunya kan nggak cukup gitu. Jadi data yang diserahkan oleh Pak Menteri Kesehatan. Iya. Waktu diserahkan, ini data yang terbaru. Nah, belum sempat dicocokkan berapa yang tidak ikut lagi dari yang data sebelumnya. Itu maksudnya Pak Gufron? Ya, jadi Ya. masih dalam proses lah. Masih dalam proses untuk melihat berapa yang tidak masuk lagi. Ya, di bulan yang terakhir yang diserahkan itu pada tanggal 27 Januari.
Gitu ya Pak Gufron. Pertanyaannya mungkin dari Pak Zainul menganggap bahwa data yang ini termasuk yang tidak atau yang dinonaktifkan, apakah ini data yang dinonaktifkan yang masuk di Pak Gufron gitu kan? Dan yang Pak Zainul maksud, kenapa tidak disosialisasikan, itu maksudnya? Bukan, maksudnya gini, kan ada 120.000, ya kan, yang pasien yang berat-berat. Itu kan baru ketahuan setelah pemberlakuan tanggal 2 Februari. Padahal Kemensos sudah memberikan data, kami simpan data sebelum itu. 27 Pak dari Kemensos. Ya, tanggal 27, kan sudah dapat itu. Ketika ada data PBI yang enggak keangkut lagi, contohnya begini, kan Bapak kan terima, ini misalnya gini, saya enggak nanti ke depan kami pokoknya kita serahkan, lalu kita screening, lalu kita sampaikan, gitu kan? Iya, maksudnya gitu. Jadi kita analisanya itu sampai dengan pasien yang berbahaya. Waktunya itu gitu, harus cukup, makanya diusulkan kan 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan cukup lah. Ya. Tapi kalau kurang dari seminggu ya berat seluruh Indonesia. Jadi yang kurang dari seminggu sampai tidak disampaikan. Ya. Karena dari cuman 3 hari langsung dinonaktifkan dari tanggal 27. Ya, betul. 3 hari itu dampaknya 120.000 Iya, jadi itu persoalannya. Karena dalam jangka waktu 3 hari dari BPJS Kesehatan menerima data dari Kementerian Kesehatan, kemudian hanya 3 hari, tahu-taunya di tanggal 1 Februari sudah dinonaktifkan data tersebut. Seperti itu ya Pak Gufron ya? Ya itu nanti silakan Pak Edi. masukan Pak Dr. Gamal kan terabaikan kan. Sebenarnya di warning dulu harus ada masa transisi. Dulu sudah kita beri masukan 3 bulan, tapi ini kan hanya 3 hari, nggak mungkin 3 hari. Iya betul Pak, itu kan yang tadi saya sampaikan. Nanti ke depan tidak bisa lagi seperti itu. Kami akan ikat dalam kesimpulan dan kesimpulan ini mengikat Bapak-Bapak. Saya tidak melihat siapa yang memimpin hari ini, tapi yang kami melihat adalah lembaga itu sendiri. Jadi ini mengikat bukan untuk siapa gitu, karena ini kan sudah mau peralihan pimpinan lagi. Jadi ini mengikat ke badan, kementerian dan badan, bukan mengikat kepada pribadi. Ya, jadi biar clear. Lanjut, ada yang perlu dijawab? Ya, silakan Pak. Jadi kalau masyarakat tadi cerita Pak Gamal tidak dipingpongkan itu, saya kira untuk hari ini, mulai hari ini ya, tadi udah aktif. Jadi yang sekitar tadi 100 bukan 11 juta bukan, tapi 103 ribuan. Ya, sebetulnya 106 tapi yang lain itu udah ada aktif sendiri, ada ini kayak gitu. Jadi sekitar 103 kurang dikit gitu. Itu sudah berarti sudah nggak ada lagi. Jadi 103 dari 120 ribu. Iya, ya. 120.472. Nah, sehingga sebetulnya yang butuh cuci darah, penyakit kronis itu udah selesai. Yang belum selesai yang 11 juta yang kira-kira ya 10 juta lebih lah. Tidak, ya mungkin tidak berpenyakit yang berbiaya katastrofik itu. Itu yang tadi Pak Charles sampaikan tadi. Nah itu belum. Nah menurut saya lebih bagus kalau Pak Charles kira-kira ya yang dibiayai itu kira-kira 150 ribu lah. 150 juta lah itu. Nah, yang dari masyarakat, karena menurut saya jangan sampai mundur. Dulu itu ada namanya Jamkesmas, ya, itu dibiayai semua, yaitu 86 juta. Awalnya 36 juta, naik gitu, 86 juta. Sekarang justru sudah 96,8 juta. Tapi kenyataannya masyarakat kita kan masih kurang, Pak, sebetulnya. Jadi ada PBI pusat, kalau daerah itu namanya bukan PBI lagi. Sekarang PBPU, peserta bukan penerima upah daerah, PBPU Pemda kayak gitu. Nah itu masih sekitar 47 juta orang. Nah jadi 96,8 ditambah 47 juta gitu artinya ya. Tapi kan jatahnya PBI itu 96,8 gitu. Nah ini kenyataannya ya yang merasa kurang mampu atau tidak mampu itu ya kira-kira menurut saya 150-an juta ya. Jadi kalau 150 juta itu tadi daripada semuanya dibayarin, lebih bagus kita udah maju ini. Yang kaya sudah urun dan sudah mau bahwa employee dan tidak banyak negara seperti itu. Inggris ya sekarang banyak demo juga karena kesulitan keuangan. Jadi Indonesia ini sudah banyak datang ke sini cerita, lihat bahkan heran gitu.
Tapi kita sendiri sekarang bermasalah gara-gara tadi aja yang tidak diaktifkan atau dinonaktifkan itu sebetulnya yang 11 juta itu. Nah, jadi menurut saya kalau usulnya Pak Charles nih, kami tanggapi, itu bagus ya, tapi nggak usah semua Pak, 150 juta aja menurut saya udah cukup. Yang lain sudah bayar sendiri dan tadi grafiknya kan sudah ada, Pak Menkes juga sampaikan. Dan untuk di Amerika ya, setahun itu 980 billion US dollar. Itu di Amerika. Kita 80 aja enggak. Sehingga separuh ya, kita lihat 640 triliun atau 40 billion US dollar. Nah, yang dikelola BPJS itu kira-kira 210 juta, 10 triliun Pak. Bukan 188 triliun, tapi 210 triliun untuk RKAT kita tahun 2026. RKAT kita tahun 2025 itu 201 triliun. Ya, ini belum lagi kan sekarang beli-beli alat baru, ada cat lab, ada apa macam-macam itu belum semuanya gitu. Jadi saya kira intinya kalau Pak Charles tadi usulannya bagus ya, itu tambahlah 150 juta Pak, selesai insya Allah ya gitu. Tapi itu kan hitungan lama Pak, 42.000. Nah itu sudah 5 tahun kan tidak penyesuaian. Nah pertanyaan yang kedua itu yang tadi Pak Ketua DJSN sampaikan itu kan ada hitungan-hitungan lagi. Nah itu yang Pak Menteri kemudian ngatasinya dengan IDRC kayak gitu. Belum. Ya, kita mintanya loh berapa namanya asuransi harus berbasis hitungan aktuarial Pak. Jadi dihitung kira-kira berapa. Nah itu yang masih dalam uji coba gitu.